Kisah kali ini adalah kisah jin bela Rasulullah yang dihina kafir Quraisy. Merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia. Jin memiliki banyak golongan, mulai jin muslim, kafir, hingga laki-laki ataupun perempuan. Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan ada yang buruk. Jin tidak dapat dilihat mata manusia biasa, tapi Rasulullah SAW bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis. Beliau bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menerangkan tentang kejadian yang menerangkan bahwa adanya hubungan manusia dengan sekelompok jin bukanlah kisah kosong yang dibuat-buat, tetapi kita wajib memahaminya sebagai suatu kejadian yang luar biasa, sobat. Karena manusia yang mempunyai pikiran yang sehat, tetapi mereka mempunyai hubungan dengan jin. Al-Quran menerangkan kejadian yang mengagumkan ini agar kita dapat mengerti bahwa ada sekelompok jin yang mau meresapi ajaran Al-Quran. Andai kata tidak diceritakan oleh Al-Quran yang benar, kita tidak akan mengerti bahwa ada sekelompok jin yang merasa kagum ketika mendengar bacaan Al-Quran. Mereka tidak sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi mereka mengakui bahwa Al-Quran telah memberi pengaruh kepada diri mereka, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang beriman, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Al-Jin ayat 1. Maksudnya, setelah mereka mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka hati mereka terpengaruh oleh rahasia Al-Quran, sehingga mereka menyatakan beriman, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 2. Rasulullah SAW telah berulang kali berhadapan dengan kelompok jin. Adapun bagaimanakah caranya beliau SAW menemui para jin itu? Maka kami tidak dapat menerangkannya di sini, sobat, karena Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang sangat tinggi, sehingga beliau SAW dapat berhubungan dengan alam fisika maupun alam metafisika. Maksudnya, alam metafisika itu lebih tinggi dari alam fisika. Karena itu, masalah ini tidak dapat kami rasakan secara naluri, sehingga kami tidak dapat menerangkannya. Maksudnya, setelah jin mendengar sejumlah ayat-ayat Al-Quran, maka mereka segera mengumumkan keimanan mereka kepada Al-Quran. Hal ini berbeda dengan kaum musyrikin Quraisy. Meskipun mereka telah berulang kali melihat beberapa mukjizat dan mendengar firman-firman Allah, tetapi mereka tidak mau beriman. Bahkan sekelompok jinnya telah beriman. Mereka ingin segera kembali untuk mengajak kaumnya beriman dan masuk Islam tanpa menunda sesaat pun. Jin merupakan makhluk gaib yang sering menjadi topik pembicaraan dalam agama Islam. Ada banyak kepercayaan dan cerita tentang jin yang tersebar di masyarakat. Namun sebagai umat muslim, kita harus memahami jin dari sudut pandang yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu sumber yang dapat membantu kita memahami jin adalah hadis. Hadis tentang jin mengandung banyak fakta menarik tentang hewan gaib tersebut yang dapat membantu kita memahami karakteristik dan perilaku jin. Menurut hadis, jin memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi manusia. Hal ini dapat dilihat dari hadis berikut ini. Sesungguhnya orang yang melihatku dalam tidur, maka setan tidak akan berupa aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setan tidak dapat menyerupai dirinya. Ketika ia terlihat dalam mimpi seseorang, hal ini menunjukkan bahwa setan atau jin memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi manusia atau bentuk lain. Menurut salah satu hadis dalam Bukhari, jin juga membutuhkan makanan dan minuman seperti manusia. Sesungguhnya, jin memakan makanan dan minuman seperti manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa jin memiliki kebutuhan fisik seperti manusia dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia dengan meminta makanan atau minuman. Menurut hadis, jin juga bisa menjadi teman manusia jika kita bersikap baik terhadap mereka. Barang siapa yang berbuat baik kepada jin, maka jin akan berbuat baik pula kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada jin dan tidak mengusir mereka dari rumah kita. Jika kita bersikap baik kepada jin, mereka juga akan bersikap baik terhadap kita. Menurut hadis, jin memiliki kemampuan untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Sesungguhnya setan kadang-kadang muncul dalam wujud manusia, sedangkan jin muncul dalam bentuk manusia atau hewan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setan dan jin bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia atau hewan. Hal ini menunjukkan bahwa jin dapat mempengaruhi kehidupan manusia dengan menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Menurut hadis, jin juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Sesungguhnya, setan itu dapat memasuki tubuh manusia dan dapat menyebabkan penyakit tertentu pada tubuh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setan dapat memasuki tubuh manusia dan menyebabkan penyakit tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut ajaran Islam, jin terbagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda. Perlu diingat sobat, bahwa tidak semua jin yang ada dalam kepercayaan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam ya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus memahami jin dari sudut pandang yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah kisah, ada jin yang membela Rasulullah SAW ketika diejek kaum kafir Quraisy. Jin tersebut disebutkan bernama Muhbar bin Abar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebut jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Muwaizul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, Safwan bin Umayyah, Aswad bin Abi Yaquts, Kinana bin Rabi, dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta, ucap lainnya. Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seorang di antara mereka berkata, Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong. Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid bin Haris, apa pendapatmu, hai Walid? Aku tidak bisa menjawab, katanya singkat. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, beri aku 3 hari untuk menjawabnya. Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Walid kemudian sembahyang, ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga, dia berkata kepada 2 berhala, demi penyembahku, 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad. Setelah itu, tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia.
Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad, katanya. Nabi Muhammad SAW yang mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Beliau pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa orang itu, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, itu setan," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang itu kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya, mengapa menangis? Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad." Jin itu kembali berkata lagi, "Mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah, dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku," ucapnya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Muhbar bin Abar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Paduka?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka berbicara, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Mekah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, kemudian membantingnya. Arca tersebut pecah lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu dengan Abdullah ibnu Abar. Sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW, jin tersebut melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang nurhaka, yaitu Musfir." Wallahu alam bisawab. Itulah sobat kisah yang sangat luar biasa, bukan? Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video lainnya hanya di Rizky Nur Hidayah. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.